Ternyata masih sama ya. Airnya masih jernih. Kukira kayak udah di kota-kota. Airnya sudah keruh banget di kota. Oh iya, aku kan bawa sampo motor. Nggak dingin, biasa aja. Enak banget. Mas Ferry. Aduh, ya ampun. Mas Ferry. Mas Ferry kapan datang? Aku kira tadi siapa yang punya motor ini. Aduh Mas, aku udah lama nggak ketemu sama Mas Ferry. Aku kira Mas Ferry itu nggak akan pernah balik ke sini lagi. Aku pasti balik lagi. Rumahku kan di sini. Iya, takutnya Mas Ferry itu enakan di kota daripada di sini, Mas. Kalau di sini kan cuma aku yang cantik, Mas. Jarang tuh cewek modis kayak aku. Oh iya? Ya iyalah. Ya udah, aku cuci motor dulu ya. Awas minggir. Aku bantuin boleh gak? Kamu memangnya mau bantuin apa? Emang bisa nyuci motor? Mau bantuin Mas Ferry nemenin. Nggak usah repot-repot nemenin. Aku bisa kok sendirian. Tuh ada orang. Iya tuh Bu. Coba kamu tanya Bu. Kok aku sih Pak? Lapangan yang kita mau survei itu di mana? Coba kamu tanya. Kok saya sih Pak? Loh, bukan wanita, ada wanita tuh Bu. Gak apa-apa. Lewat sini Bu. Awas hati-hati. Sungai loh. Tanya lokasinya Bu, ya. Saya mau turun. Ya turun, cuma nanya Bu. Daripada kita sesat di jalan Bu. Licin Pak. Permisi. Gak usah. Permisi. Mas, numpang tanya. Dia Mbak. Tahu lokasi ini nggak? Nih. Ada keperluan apa ya tanya alamat itu? Kami bertanya alamat seperti ini karena saya ada kepentingan. Biasa aja dong, nggak usah ngegas. Loh, enggak. Bukannya saya mau marah seperti ini. Saya cuma tanya alamat. Bukan bertanya kepentingan saya terhadap diri kamu. Mas itu kalau nanya sama orang yang sopan. Tuh. Tadi kan Mas Ferry itu udah bilang ada keperluan apa. Kenapa Mas itu nyolot? Orang desa, ya. Saya tahu kalian berdua itu orang desa di sini. Saya nggak mungkin bertanya terhadap orang lain. Pasti tanya ke orang desa seperti kalian. Saya hanya takut Mas bertanya alamat lokasi itu, siapa tahu kalian itu berniat gak baik. Maksud kamu itu ngomong apa? Emang kamu pikir kita akan berbuat jahat di sini? Siapa tahu. Mbak. Kita juga nggak kenal sama kalian, bener kan Neta? Iya bener, Mbak itu kan orang baru, pendatang di sini. Kami dari kantor, ya, dari kota. Kami bertanya mau ngecek lapangan nih. Bukan ada niatan jahat terhadap warga-warga desa ini. Saya kasih tahu ya, alamat lokasi itu bukan sebuah lapangan, tapi sebuah rumah. Saya tahu alamat rumah itu, tapi saya nggak mau kasih tahu. Kita itu tidak akan mengganggu kalau kamu memberitahu alamatnya di mana. Udah Bu Arum. Dia pengen bercerita sama orang penting seperti kita. Bener Pak. Kalau memang nggak tahu, ya bilang nggak tahu. Nggak usah. Masih tanya kepentingan apa? Tapi barusan dia bilang tahu. Omongannya itu kayak ulat, germut-germut gitu. Aduh, diam deh. Kalian ini berisik semua ya? Cewek semua nih, cowok cewek. Gini banget ya ngomong sama orang kota, nggak punya etika. Sama gini banget ya ngomong sama orang desa. Suaranya cempreng, fales. Misi. Loh, Sibuk. Bu, kok baru datang ya? Maaf Bu, kita terlambat Bu. Soalnya tadi kita tuh tersesat Bu di jalan Bu. Bener Bu. Padahal saya sudah nyuruh kalian jalan ke sini itu jam 6. Sampai sini sudah jam 7. Kenapa kalian nyampe sini jam 9? Padahal kita sama Ibu Arum Bu, kita udah berangkat dari subuh Bu, jam 4:30. Iya Bu, kita tersesat Bu. Sampai ke jalan yang sangat sempit Bu. Paving Bu. Iya Bu. Bukan aspal Bu. Kenapa kalian nggak tanya orang aja? Emang di sini nggak ada orang? Tadi saya sudah tanya Bu. Saya bertanya, Mas tahu lokasi ini Mas? Ada kepentingan apa? Bener Saya Bu. bertanya malah tanya balik Bu. Terus siapa yang mau menjawabnya Bu? Untuk alat berat Pak. Ya. Semua alat berat sudah saya siapkan Pak. Dan alat berat tersebut akan
segera langsung menuju ke proyek tersebut, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Dan alat berat tersebut sudah ada di perjalanan, Pak. Mungkin diperkirakan dalam 1 minggu ini semua alat berat akan datang ke sini, Pak. Benar, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Gimananya semua sudah diperjelaskan di buku tersebut, Pak. Tapi untuk dana nggak ada halangan kan? Untuk dana semua aman, Pak. Bagus. Saya tidak mau kalau proyeknya sudah dijalankan, Iya, ada Pak. kendala satupun saya tidak mau. Saya usahakan, Pak, secara saya pribadi, kemampuan saya akan usahakan proyek tersebut akan berjalan dengan lancar, Pak. Bagus. Pak Ferry, Bu Meli. maaf ya Pak, tadi sama Mas Ad. Maaf ya Pak Ferry, tadi Kalian? Iya, Pak. Oh, kalian sudah tahu alamatnya? Iya, Pak, karena kita usaha untuk mencarinya, Iya, Pak. Pak. Bertanya, Pak. Pak Ferry kenal dengan anak buah saya. Tidak, saya tidak mengenal mereka. Tapi saya tahu sama mereka. Jadi gini, Bu Meli. Saya ngomong terang-terangan aja, Bu. Tadi saya yang bertanya, ternyata Pak Ferry, Bu. Seandainya kalian bertanya dengan sopan, dengan etika kalian, kalian itu orang berpendidikan. Tapi bertanya terhadap saya seperti itu, apakah Kalian bikin masalah apa? Tadi, Bu, saya kan sudah cerita sama Ibu. Iya, Bu, kita kan udah cerita sama Ibu. Waktu di sungai, Bu. Makanya jangan kurang ajar kalau bertanya sama orang. Iya, Bu. Apalagi tadi itu Pak Ferry. Iya, Bu. Iya, Bu. Kami kan sudah sadar, Bu, atas kesalahan kami. Oh ya, Di, Iya, Pak. kenapa kamu tidak memberitahu saya atau laporan terhadap saya jika akan ada tamu penting seperti Bu Meli datang ke sini? Mohon maaf, Pak. Saya lupa, Pak. Kenapa saya kurang dengar? Mohon maaf, Pak. Saya lupa, Pak. Saya lupa untuk mengabari Pak Ferry. Soalnya sibuk, Pak, di kantor, Pak. Oh ya, Bu Meli, untuk kedatangan Bu Meli ke sini ada apa ya? Jadi seperti ini Pak, kedatangan saya ke sini akan membicarakan kerjasama kita tentang proyek kita yang akan datang. Nah, benar, Pak. Oh, tentang masalah proyek yang itu ya. Pergi dari sini. Memang saya peduli juga sama kamu. Vero, pergi dari sini sekarang juga dan kamu tidak perlu datang lagi ke kantor saya. Bu. Saya nggak mau dengar lagi alasan dari kalian. Kalian berdua pergi dari sini. Atau saya akan panggil Satpam Kompleks untuk mengusir kalian. Tenang, Bu. Bu Arum, meskipun kita udah dipecat, kita mempunyai bisnis lagi, Bu. Pergi dari sini. Ya udah, yuk, Bu. Kita pergi, Bu. Pergi kalian dari sini. Baik-baik, Pak. Tunggu apa lagi? Pergi.